وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat Bapak Haji Pakuan Siahaan SMSH Lembang, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang Bapak Dr. Haji Firman Jaya SHMH, yang saya hormati Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang Bapak Dr. Wisenu Wijanto SHMH, yang saya hormati Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang Bapak Dailani Ahmad, yang saya hormati Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang Ibu Puput Puspitari MPD, yang saya hormati Kapolri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang Bapak Mustofi SHIMH, yang saya hormati Kapolri Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang Bapak Dr. Husin Manjur SPMH, yang saya hormati hadirin peserta yudisium Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang serta yudisium gelombang 2 tahun akademik 2020-2021. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di hari ini, Sabtu 11 September 2021 di Aula Justice Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang dalam prosesi yudisium gelombang 2 angkatan ke-6 tahun akademik 2021 program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang. Salawat serta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu serta yudisium yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang ini dalam acara prosesi yudisium gelombang kedua angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pembukaan sidang yudisium. Yang keempat, pembacaan surat keputusan. Yang kelima, pernyataan yudisium sekaligus sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pahang. Yang keenam, prosesi pelepasan jas alma mater. Yang ketujuh, penutup sidang yudisium. Yang kedelapan, pembacaan doa. Yang kesembilan, penutup. Bapak Ibu serta peserta yudisium yang saya hormati, mari kita membuka acara ini bersama-sama dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyusul acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudara Dea Mulyati SH.
Hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembukaan sidang revisi gelombang kedua mata pelajaran ke-6 tahun akademik 2020-2021 yang akan dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Haji Irman Jaya, SHMH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu 11 September 2021, pukul 10.05 waktu Indonesia bagian Barat, rapat sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dengan agenda yudisium saya nyatakan dibuka. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan revisi angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021 yang akan dibacakan oleh Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Wisnu Wijayanto, SHMH. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan surat keputusan. Menimbang, mengingat, memperhatikan berita acara sidang skripsi gelombang 4, 5, dan 6 tahun akademik 2020-2021 memutuskan menetapkan ke-1 bahwa nama-nama lulusan program studi ilmu hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021 tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, bahwa kepada para lulusan tersebut diberikan segala wewenang untuk memakai gelar akademik sarjana hukum. Ketiga, bahwa surat keputusan ini bukan pengganti ijazah. Keempat, bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perubahan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan Tangerang pada tanggal 11 September 2021, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Dr. Haji Irman Jaya,
SH.MH. Lampiran nama-nama daripada lulusan program studi ilmu hukum ini tahun akademik 2020-2021 nomor 1 NPM 171801-706 atas nama Jenny Saputra. 2 NPM 171801-138 atas nama Aan Anggrianto. 3 171801-710 Abdul Hafiz. Nomor penutup 229 atas nama 171801-024 atas nama Jul Padu. Ditetapkan Tangerang pada tanggal 11 September 2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Dr. Haji Irman Jaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Nama-nama yang tertuang sudah termasuk di dalam surat keputusan ini. Demikian surat keputusan daripada Sekolah Tinggi Ilmu Painan. Terima kasih. Menikah acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dan orasi tentang demokrasi, politik, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Irman Jaya, SH.MH. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang istiqomah sampai dengan yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Waka 1 Dr. Seno, Dr. Dwi Seno, kemudian Waka 2 Ibu Puput Puspitorini, Waka 3 Bapak Derami, Kaprodi S1 Bapak Bustomi, Kaprodi S2 Pak Musin, Sekprodi S2 Ibu Farida, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, serta seluruh mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kalian diwisuda. Hari ini adalah hari yang bersejarah, bahwa dimulainya perjuangan baru yang sebenarnya. Perjuangan di kampus sudah selesai, dan perjuangan sejatinya adalah di dalam masyarakat. Bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada, yang dapat berguna bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Untuk itu, tiada kata berhenti untuk belajar, tiada kata untuk berhenti untuk mencari ilmu. Kejarlah ilmu itu, gantungkan cita-citamu tinggi langit. Gunakan akal dan pikiran kita untuk terus belajar dalam rangka mencapai cita-cita yang kita tetapkan di atas langit tersebut. Kepada diri sendiri, tugas kalian adalah belajar, terus mempertinggi ilmu pengetahuan yang harus dimiliki. Kepada keluarga, kalian harus bertanggung jawab akan memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, baik itu orang tua, atau kepada suami atau istri, atau kepada anak-anak kita.
Dan kepada bangsa, kita harus amanah dalam semua hal. Ketika kita dipertanggungjawabkan sebuah jabatan, sebuah kekuasaan, pertanggungjawabkanlah dunia dan akhirat. Para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, waktu berjalan tidaklah lama, tetapi tidak terlalu cepat. Apabila segala sesuatunya kita tentukan dengan baik, maka waktu itu tidak lama. Tetapi apabila kita tidak menentukan dengan baik, waktu akan terasa lama dan berlalu begitu saja, bagaikan angin, go with the wind. Untuk itu, marilah semua yang kita dapatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini, kita jadikan sebagai cambuk untuk maju ke depan. Kita buktikan kepada alma mater kita bahwa kita sanggup untuk melakukan yang terbaik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, selamat menggunakan gelar sarjana hukum, pertanggungjawabkan gelar tersebut. Silakan kalian membuat kartu nama yang sudah ada di belakangnya SH. Sekaligus juga untuk melakukan segala sesuatu yang baik demi diri sendiri, keluarga, dan kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah orasi ilmiah yang saya beri judul Demokrasi, Politik, dan Kesejahteraan Masyarakat. Artinya bahwa negara kita membutuhkan sarjana-sarjana hukum yang memiliki hati dan nurani. Kalian akan bekerja di berbagai bentuk lapangan pekerjaan. Tidak ada yang tahu bahwa kalian suatu waktu akan menempati jabatan dan posisi-posisi yang menentukan bangsa dan negara. Untuk itu, saya ingin membekali diri saya dan kalian semua atau semua yang ada di tempat ini untuk sama-sama mengabdi kepada bangsa dan negara dan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Orasi ilmiah STY Painan pada Yudisium 11 September 2021, Demokrasi, Politik Hukum, dan Kesejahteraan Masyarakat. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain, negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam tataran praktis, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hierarkis, tata norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Berdasarkan teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut, dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi, hukum tertinggi dalam sebuah negara, the supreme law of the land, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Oleh karena itu, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang, sehingga negara hukum dikembangkan bukan absolut rechtsstaat, tetapi demokratis rechtsstaat. Konsepsi demokrasi. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi
yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government of rule by the people. Dalam bahasa Yunani disebut demos, rakyat, kratos, kekuasaan. Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dan masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut. Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 kriteria. Pertama, persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. 2, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. 3, pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. 4, kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. Pencakupan yaitu 5, pencakupan yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan istilah prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan terjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya. Konsepsi negara hukum. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah, mulai dari konsepsi negara hukum liberal, Nachwachterstaat, negara sebagai penjaga malam, ke negara hukum formal, Formel Rechtsstaat, kemudian menjadi negara hukum Material Rechtsstaat, hingga pada ide negara kemakmuran, Welfahrstaat, atau negara yang mengabdi kepada kepentingan umum, Social Service State atau Social Versorgungsstaat. Negara hukum liberal atau yang sering disebut dengan negara hukum dalam arti sempit adalah konsepsi yang diberikan oleh Immanuel Kant, yang kemunculannya bersamaan dengan lahirnya paham liberalisme yang menentang kekuasaan absolut dari raja-raja pada masa itu. Menurut paham liberalisme, negara justru harus melepaskan diri dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya. Saya ulangi lagi, menurut paham liberalisme, negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti sikap negara harus pasif, Staatssounding. Hal ini berpengaruh pada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang kemudian menjadi monarki konstitusional, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh rakyatnya, yang menentukan kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama. Negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan masing-masing, mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh saling campur tangan. Tidak boleh campur tangan satu sama lain, sehingga untuk dapatnya disebut sebagai negara hukum, dalam tipe ini harus memiliki 2 unsur pokok, yaitu 1, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan 2, pemisahan kekuasaan dalam negara. Seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, timbullah konsep negara kesejahteraan yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga kolektivitas dan juga memiliki tujuan diri sendiri. Negara hukum demokratis, sintesisme demokrasi dan negara hukum. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas bahwa demokrasi dan negara hukum adalah 2 konsep yang saling berkaitan satu sama lainnya, tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan di dalam konsep negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum, yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan dari 2 sisi pada satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan negara hukum demokratis, atau dalam bentuk konstitusional disebut dengan constitutional democracy. Oleh karena itu, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini,
akan tetapi demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Frans Magnus Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan demikian, negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan oleh prinsip-prinsip demokrasi. Saya ulangi, dengan demikian, dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi, berdasarkan kekuasaan semata. Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan hukum, karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Negara hukum Indonesia yang demokratis. Indonesia sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui proklamasi 17 Agustus 1945 mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Hal ini terindikasikan dari adanya suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada Konstitusi Negara Republik Indonesia dan penjelasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat dalam alinea pertama kata "pri-keadilan", dalam alinea kedua "adil", serta dalam alinea keempat terdapat perkataan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil. Semua istilah ini berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukanlah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. 2. Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 14. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya, melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan azas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Itu dengan tidak ada pengecualiannya. Pasal ini selain menjamin prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi suatu prasyarat langgengnya negara hukum. 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelasan autentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, penjelasan Undang-Undang Dasar 45 ini mempunyai nilai yuridis. Dengan huruf besar menyatakan negara Indonesia berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Machtstaat. Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga ketentuan di atas, penegasan secara eksplisit sebagai negara hukum. Penutup, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi, karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Negara hukum yang demokratis harus hukum dibangun dan ditegakkan oleh prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi. Pancasila lebih mengutamakan masyarakat daripada individu, tetapi tidak berarti bahwa individu tidak mendapatkan tempat sama sekali, melainkan harkat dan martabat manusia tetap diperhatikan. Dengan demikian, keberadaan peradilan administrasi negara di Indonesia merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol judicial terhadap pemerintahan sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Maka kepada rakyat harus diberi kesempatan untuk menggugat pegawai
atau instansi pemerintah yang melakukan kesalahan dan yang menurut mereka dianggap merugikan hak-hak mereka, sehingga adanya peradilan administrasi diharapkan dapat memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara berdasarkan kekuasaan semata atau maksat. Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan hukum Rechtsstaat, karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Demikian orasi yang saya sampaikan pada wisuda hari ini. Saya berharap bahwa kalian bisa mengambil makna dari apa yang saya sampaikan. Yang terutama adalah bagaimana kita dapat berada pada sebuah negara demokrasi. Bahwa sebuah negara demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Tidak bisa kekuasaan itu adalah milik penguasa atau milik orang tertentu. Tapi benar-benar kita harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat banyak. Tetapi namun demikian, bukanlah rakyat banyak yang melakukan tindakan yang sewenang-wenang itu dianggap benar, tetapi segala sesuatunya harus diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Kesejahteraan dapat tercapai apabila semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang jelas. Kesejahteraan tidak mungkin tercapai apabila tidak ada kepastian hukum, tidak ada layanan publik yang bagus. Untuk itu maka semua bagian harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Terlepas dari hal tersebut, kepada seluruh mahasiswa, jangan berhenti belajar, terus tingkatkan ilmu. Kalau kalian masih punya banyak kesempatan, gunakan untuk menambah ilmu. Dan untuk itu saya juga menyampaikan bahwa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ada kelas atau ada program magister hukum. Kalau kalian masih panjang, belum bekerja, ada waktu luang, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menambah ilmu. Karena disampaikan dalam agama Islam, Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Yakinlah bahwa ketika ilmu kita ada, kita tidak akan susah. Ketika ilmu kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, kebijakan pun akan bertambah. Dengan demikian, kita akan berarti pada lingkungan kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi umat lain atau orang lain. Untuk itu, bagi yang memiliki kesempatan, bagi yang memiliki waktu, diharapkan untuk dapat bergabung di program Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan. Saya mengucapkan salam hormat kepada keluarga, kepada anak, dan kepada istri serta suami para wisudawan, karena berkat merekalah semua kalian bisa sukses. Tidak ada kesuksesan sendiri, tetapi kesuksesan itu didorong dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Sampaikan salam hormat dari kami, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, dan kita semua berdoa. Sivitas akademi berdoa semoga kita selalu dilindungi kesehatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di hadapan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Haji Irwan Jaya SHM, tentang demokrasi, politik, dan kesejahteraan rakyat, tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Bapak Ibu serta hadirin peserta yudisium yang saya hormati, menikah acara selanjutnya yaitu pelepasan jas al-Muharram sebagai tanda pengukuhan menjadi alumnus program studi hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021. Pelepasan al-Muharram ini akan diwakilkan oleh mahasiswa atas nama Bapak Fadil Feradi dan diikuti seluruh mahasiswa peserta yudisium yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan,
Kepada Bapak Panitia dipersilakan maju. Baik Bapak Ibu serta disium, pelepasan jasa amanat sebagai tanda pengukuhan menjadi alumnus program studi hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh wisudawan yang hari ini wisuda, pada saatnya dari perwakilan dari alma mater dan perwakilan buka, mohon kepada seluruh wisudawan juga berbuka sebagai tanda bahwa kalian sudah selesai dari sekolah tinggi Painan ini dan sekarang sudah menyandang gelar sarjana. Yang bisa diikuti oleh peserta disium untuk melepas jas alma mater sebagai tanda pengukuhan menjadi alumnus program studi hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021. Silakan dilepas alma maternya. Silakan Bapak Ibu dilepas alma maternya. Selamat ya. Ya, selamat Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Marul Fernandi. Baik, selamat dilepas ya alma maternya. Pak Agus belum. Dengan selesainya pelepasan jas alma mater beserta yudisium babak kedua dinyatakan sah menyandang gelar akademik sarjana jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021. Selamat Bapak Ibu. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Bapak dan Ibu serta yudisium saya hormati, dipersilakan di penghujung acara yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Latif SPI kepada dipersilakan. Enggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Haji Patuan Syan, SE, SH, MH, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Haji Irman Jaya, SH, MH, dan yang sama kita hormati pula Bapak Wakil Ketua, Bapak Dr. Seno Dwi Janarko, dan kepada seluruh segenap pimpinan yang tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa tajim kita kepada beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang paling indah terkecuali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan limpahan hidayah buat kita semua. Sehingga dengan nikmat sehat kita, nikmat panjang umur kita, dan nikmat kesempatan kita hari ini
di hari yang bahagia kita bisa melaksanakan, kita bisa mengikuti acara yudisium gelombang kedua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan untuk tahun ajaran 2020-2021. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula untuk para saudaranya, para kerabatnya, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya azim ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa atas kesalahan-kesalahan kami, kesombongan-kesombongan kami ya Allah, atas ketidaktaziman kami kepada guru-guru kami, dosen-dosen kami. Terkadang kami kurang bersilaturahmi kepada beliau. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang maha agung, maha bijaksana, maha sempurna. Ya Allah sehatkan kami semua ya Allah. Wabil khusus pimpinan-pimpinan kami ya Allah. Sehatkan kami semua, lindungi kami semua ya Allah dari segala bala, dari segala musibah, dari segala penyakit ya Allah. Ya Rabb, sehatkan pula keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, istri kami di rumah ya Allah. Ya Allah yang maha agung, jadikanlah ilmu kami ini bermanfaat untuk diri kami, untuk keluarga kami ya Allah. Jadikan ilmu kami ini penunjang karir di masa depan kami yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ya Allah, jadikan ilmu-ilmu kami yang kami dapat dari dosen-dosen kami ya Allah, limpahkan pahala untuk mereka semua ya Allah. Sehatkan umurnya, panjangkan umurnya ya Allah dengan ilmu yang mereka berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, untuk kami berdoa kepada Engkau di hari ini ya Allah, untuk semuanya ya Allah, untuk Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, beri kami keberkahan ya Allah, dan jadikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan terus maju ke depan ya Allah, terus berkibar bendera Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dimanapun kami berada ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa alam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratul a'yunina lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada penyampaian pesan dan kesan oleh saudara Fahri dengan NPM 17-19-01-190 kepada yang kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Dr. Haji Irman Jaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang terhormat seluruh dosen dan staf di lingkungan STHIA Painan, dan yang terhormat
Bapak, Ibu, dan para rekan mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses dalam menuntut ilmu, selama kurang lebih 4 tahun ini, hingga saat ini selalu diberkahi. Semoga ke depan kehidupan kita semua selalu dalam limpahan berkah dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Perkenalkan, nama saya Bayu Yuda Westu. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi alma mater tercinta milik kita bersama, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Setelah beberapa minggu kebelakang ini, kita para mahasiswa atau mahasiswi yang sibuk bimbingan dan mencari data, saat ini kita sudah ditetapkan sebagai peserta yudisium, suatu gelar yang didamba dan diangankan untuk menggapai asa yang baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, keluarga, dan termasuk keluarga besar STHI Painan yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua orang yang terlibat dalam segala proses perkuliahan selama ini atas jasa yang begitu besar, sehingga dapat menjelaskan semua hal untuk mencapai gelar sarjana yang begitu berat dijalani, namun nikmat dirasakan. Yang kita idamkan sejak lama, lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan menjadi role model bagi masyarakat madani. Inilah saat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa dari alma mater kita, mengharumkan nama baik, dan memajukan kampus kita tercinta dengan cara menunjukkan bahwa lulusan STHI Painan merupakan orang-orang bermental tangguh, berkepribadian, teladan, dan dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Semoga ke depan alma mater tercinta ini semakin maju dan sukses. Begitupun dengan semua lulusannya dapat menjadi orang yang memajukan dan mensukseskan bangsa dan negara ini. Terutuk semua rekan seperjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik STHI Painan. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, asah potensi diri terbaik kita, dan buktikan kita bisa jadi lebih baik dibandingkan lulusan dari kampus manapun. Karena bukan seberapa mahal biaya pendidikan, seberapa megah bangunan, ataupun sebesar-besaran nilai akreditasi ataupun IPK yang tertera di kertas ijazah. Karena pada akhirnya itu semua hanya kunci pembuka peluang di masa depan. Tapi segala usaha dan tekad sepenuh hati dan jiwalah yang akan membawa kesuksesan kepada kita. Sebelumnya, izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua rekan lulusan untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tak tersadari oleh jiwa. Baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir, kami sebagai mahasiswa-mahasiswi, kami mohon doa dan restunya agar ilmu yang telah kami dapat selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah masyarakat. Wahai para sarjana, hari ini adalah salah satu hari bersejarah kita, hari kebanggaan kita, hari yang sangat kita tunggu. Selamat berbahagia kepada kita semua. Di masa depan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesan dan pesannya yang disampaikan oleh Saudara Bayu Yuda Westu dengan DPR 17-18-01-190. Bapak Ibu hadirin peserta yudisium yang saya hormati, meningkat acara selanjutnya yaitu penutupan sidang yudisium gelombang kedua angkatan 6 tahun akademik 2020-2021 yang akan ditutup langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Haji Firman Jani, SHM. Kepada kami dipersilakan dengan hormat. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat sidang senat terbuka Sekolah Tinggi
Tinggi Ilmu Hukum Painan dalam agenda yudisium telah dilaksanakan. Itu saya nyatakan dengan resmi ditutup. Bapak Ibu dan peserta yudisium yang saya hormati, dengan demikianlah selesailah seluruh rangkaian acara prosesi yudisium gelombang 2 angkatan ke-6 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021. Kami atas nama panitia pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan ketidaknyamanan selama prosesi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.